N ya, PT. Semifinal, nah ini. Kemudian satu lagi yang Texplore. Nah, ya karena kita akan bahas soal, jadi saya mengharapkan keaktifan teman-teman. Ya, kalau ada yang bisa on cam, boleh on cam juga. Feel free aja. Kita coba akan ini dan ya walaupun kalian gak on cam, tetap saya tunjuk soal. Jadi sama aja ya. Oke, lah kita mulai. Kita buka dulu yang Texplore ya, karena itu yang paling saya ingat seharusnya jawabannya. Jadi bisa lebih terarah jawabannya ya. Sisanya saya udah lupa-lupa ya. Jadi kita benar-benar on the spot kita coba cari tax efficiency-nya seperti apa. Nah, sekarang terkait dengan soal-soal berjenis tax planning of oftenly seringnya itu dia akan sifatnya ya pasti tekstual gitu ya. Maka di sini kemampuan yang perlu kalian tingkatkan adalah terkait dengan bagaimana kalian bisa mengambil informasi sebanyak mungkin dari data sesingkat ini ya. Seringkali ketika di lapangan, let's say misalkan saya ketika menentukan tax planning ataupun menentukan efisiensi pajak yang diperlukan oleh wajib pajak, saya tuh tanyanya banyak gitu karena saya perlu tahu banyak informasi terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Seringkali soal-soal di lomba ya itu tidak se-clear itu. Dan sebenarnya ketika tidak se-clear itu memang antara kalian kelewat menemukan informasinya atau ya kalian jadinya perlu buat asumsi sendiri. Whichever it is, pada dasarnya seharusnya soal itu dibuat sedemikian rupa supaya kalian bisa menjawab ya segeneral mungkin lah pada dasarnya. Cuman kalau soalnya bagus sih bisa spesifik ya. Nah, kita bahas. Di sini dia ada latar belakang PTPI, Patriot Indonesia berencana melakukan peminjaman langsung kepada pemegang saham mayoritasnya, yaitu ada namanya PTIH, Indonesian Holding. Sejumlah dana senilai 100 miliar untuk meningkatkan sales force-nya setelah pandemi COVID-19 menurun. PTIH memiliki 90% saham pada PTPI, ya. Jadi dia substantial holdings ya dimiliki oleh PTIH. Sementara sisanya dimiliki oleh Bapak Daeng Sambala, WNI sebesar 10%. Nah, karena kinerja keuangan PTPI yang belum kunjung membaik, perusahaan masih menderita kerugian baik komersial maupun fiskal selama 3 tahun berturut-turut. Pinjaman tersebut direncanakan diberikan tanpa bunga selama 6 tahun atau non-interest bearing loan. Sorry, harusnya saya dari tadi memberikan highlight ya, biar kita juga terbiasa nih, teman-teman. Wait, kok ini nggak bisa diinin? Oh, enable editing. Yes. Oke, so beberapa poin penting adalah eh, Indonesia berencana melakukan peminjaman langsung, direct loan, warna biru ya udah nggak apa-apa. Sejumlah 100 miliar ya, ada tujuannya untuk meningkatkan sales force atau yang memang pada dasarnya untuk produksi lagi gitu ya. Nah, ini kemudian PTIH memiliki 90% saham PTPI. Itu. Nah, sisanya ada oleh Bapak Daeng. Oke lah, gitu ya, 10%. Karena kinerja keuangan PTPI yang belum kunjung membaik, perusahaan masih menderita kerugian. Nah, kerugian fiskal berturut-turut 3 tahun. Nah, maka pinjaman tersebut diberikan tanpa bunga selama 6 tahun. PTIH sebagai holding company memiliki laporan keuangan yang sangat baik, di mana perusahaan telah mencatatkan laba usaha yang terus meningkat setiap tahunnya rata-rata 15-18%. Itu good pertumbuhan ya di 3 tahun terakhir dengan nilai laba setelah pajak di kisaran 40 sampai 50 miliar gitu ya. Nah, meski demikian untuk dana yang dipinjamkan kepada PTPI itu berasal dari Cina Trust. Nah, berasal dari Cina Trust Ltd, CTL. Sebuah perusahaan yang didirikan di Tiongkok yang secara manajemen masih terafiliasi dengan PTIH karena mereka di bawah kontrol perusahaan Ultimate Holding yang sama. Nah, ini mereka di bawah perusahaan Ultimate Holding yang sama. Kebetulan CTL memiliki dana yang sangat liquid, yang apabila dipinjamkan ke luar negeri, CTL akan mendapatkan fasilitas income tax incentive di China. That's why dia punya latar belakang mau untuk meminjamkan. Nah, CTL meminjamkan idle fund-nya setara 100 miliar kepada PTIH dengan suku bunga murah, sebesar 1,5% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun, yang oleh PTIH dana tersebut diteruskan ke PTPI. Nah, jadi alurnya sekarang kita kalau gambar gitu kan ya, ini mana nih komen? Nah, komen. Pensil aja deh. Maka di sini CTL, buset gede bener. Bentar ya. Nah.
CTL itu memberikan pinjaman kepada siapa? PTIH ya, selaku induk dari PTPI. Nah, kemudian PTIH meminjamkan lagi kepada PTPI selaku yang memang membutuhkan dananya karena PTPI ini belum kunjung membaik tadi ya. Gitu. Nah, ini gambarannya tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Berdasarkan laporan keuangan auditan PTPI terkini, diketahui bahwa sampai ya di PTPI belum sepenuhnya setor ya. Kemudian masih terdapat kekurangan setoran modal sebesar 15 miliar. Nah, PTPI dan PTIH kebetulan terdaftar di KPP yang sama di Jakarta. Ya. Mempertimbangkan kondisi suku bunga di pasaran di tahun dilakukan peminjaman tersebut, untuk cross border loan, suku bunga diperkirakan di kisaran JIBOR plus 1%. Jakarta Interbank Overtrade sekitar 2% per tahun gitu. Jadi kalau JIBOR plus 1% ya rata-rata 2% per tahun lah intinya. Nah, sedangkan untuk suku bunga domestik berkisar 5 sampai 7,5% per tahun, gitu ya. Sorry, berarti kalau jibornya 2%, berarti jibor plus 1% berarti 3%. Ya. Either 3% atau 5 sampai 7,5%. Nah, em, ya, instruksinya demikian. Sehubungan dengan rencana peminjaman tersebut, saudara dan kelompok diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan satu, resiko perpajakan yang potensial, ya, tax risk dihadapi oleh PTPI dan PTH apabila keduanya diperiksa pajak bersamaan, mengingat tadi KPP-nya sama nih, ya kan? Jadi possible untuk diperiksanya berbarengan. Kuantifisir potensi exposure pajak, tax exposure-nya, yang beresiko dialami keduanya dengan menyebutkan dasar hukum atau rasional ya, atau alasan yang melandasi exposure pajak tadi. Nah, tadi kalau kita bicara transfer pricing sebagai kata kuncinya, ini ada hubungannya dengan transfer pricing. Tadi saya udah kirim soalnya ya di grup chat teman-teman, kalian juga bisa untuk nandain masing-masing gitu ya. Nah, yang kedua, alternatif yang dapat saudara tawarkan untuk mengantisipasi resiko perpajakan pada poin satu itu apa? Kalau misalnya ternyata memang dia punya tax risk atau tax exposure, maka apa alternatifnya? Kasih minimal dua. Dan rekomendasi alternatif terbaik dari pilihan yang tersedia dengan menunjukkan bukti dan atau basis rasional dari segi perpajakan. Kalau memang ternyata ada alternatif yang lebih baik gitu dibandingkan dengan tadi. Nah, saya ini udah tandain banyak sekali informasi, teman-teman. Ya. Dalam tanda kutip bahwa ketika kita berbicara terkait dengan tax planning, maka informasi yang kita terima akan ada cukup banyak. Nah, sebelum saya mulai, ya teman-teman, kita pertama bahas dulu pertanyaan pertama. Eh, soal seperti ini ya, dia bilang bahwa pertanyaan pertama adalah ada resiko perpajakannya gimana? Yang kedua alternatifnya apa? Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita udah tahu kalau misalnya propose skema yang dipropose atau skema yang diajukan itu beresiko atau memiliki dampak negatif sebetulnya gitu ya. Entah karena dampak negatifnya ini secara cash flow ternyata tidak sesuai yang diharapkan, satu misalkan, atau yang kedua ternyata walaupun itu secara rencana masuk akal, make sense gitu ya, tapi ternyata regulasi perpajakan Indonesia itu membuat dia jadi tidak efisien atau bahkan bukan cuma tidak efisien tapi tidak mungkin dilakukan satu satu hal karena ternyata memang ternyata tax rate misalnya beda dan lain sebagainya atau yang kedua ternyata memang dia justru timbul suatu beban pajak baru karena skema yang diajukan tadi. Nah, ada cukup banyak alasan lah untuk menilai suatu proposal itu apakah kemudian secara pajak dia dapat dibenarkan atau tidak gitu ya. Nah, em, tapi ya teman-teman, dapat saya akui kalau misalnya kalian belum mengetahui dasar teorinya terkait dengan hal ini, memang agak cukup sulit untuk ininya. Tapi saya penasaran. Jadi kalian ada yang sudah mulai menangkap belum dari cerita ini gitu ya? Apa red flag yang paling utama yang sekiranya bisa memberikan dampak negatif dari proposal ini kira-kira apa? Yang red flagnya apa teman-teman? Kita nggak usah terlalu dalam, nggak kalian nggak usah takut salah yang sampai spesifik, nggak harus. Saya minta rasionalnya aja kalau bahasa Pak Iman tadi rasionalnya aja. Kayak gimana, teman-teman? Saya kasih waktu 2 menit. Kita sama-sama kalian silakan baca, cari red flag-nya. Walaupun kalian nggak tahu basis hukumnya, tapi coba pikirkan pakai logika. Kalau kalian jadi DJP, kira-kira kalian memperbolehkan skema ini atau tidak? Lebih tepatnya ke sana.
Ayo, sudah ketemu? Ini soal yang ketika saya pertama kali baca pun itu sulit buat saya. Jadi kalau kalian ada yang bisa menemukan red flag ya kalian berarti lebih pintar daripada saya. Dan itu sangat baik teman-teman. Saya sangat mengharapkan itu. But if you don't have any clue, it's very okay. Let's talk about the rational. Eh, apalah gitu logika logika mendasar. Saya tadi kasih clue ya. It's about transfer pricing ya. Ada arah ke sana. Tapi bukan transfer pricing banget sih. Memang transfer pricingnya juga isunya lumayan advance. Bunganya, kata Amal bunganya. One step ahead, Amal. That's good. So, iya. Pada dasarnya ada dampak kepada bunganya. Ya, karena ya betul. Pada dasarnya bunganya. Kenapa? Kenapa, Amal? Kenapa? Apa yang terjadi pada bunganya? Amal, good point. Good point. Let's go, guys. Start with the basic basic argumen dulu aja. Jadi nggak apa karena seringkali kan kita lupa ya dasar hukumnya apa atau bahkan kalian mungkin belum pernah baca regulasinya. Untuk menjawab hal-hal seperti ini kalian tidak oke, memang kalian tentu akan dapat nilai sempurna kalau kalian tahu sampai dasar hukumnya. Tapi kalau kalian tahu ataupun bisa menjawab argumennya aja, kalau bahasa gue ngada-ngada lah gitu. Tapi bener gitu, maksudnya karena pada dasarnya logika perpajakannya akan tetap sama. Logika berpikir yang dimiliki oleh pembuat kebijakan dalam hal ini adalah DJP dengan kita mahasiswa fiskal yang tahu dasar-dasar peraturan pajak itu pada dasarnya juga eh, apa akan mengarahkan kita pada jawaban yang benar gitu. Oke, kata Amal di bawah suku bunga pasaran, dua-duanya dari yang China ke PTIH dan PTIH ke PTPI. Kata Yogi ada income tax incentive di China. Nanti pakai tax rate yang mungkin akan merugikan Indo dari sisi penerimaan. Come on guys, ada lagi? It's good point. Amal, Yogi, thank you. Come on guys. Ini ada cukup banyak orang hari ini kita berusaha untuk coba aktif apapun itu argumentasi yang menurut kalian coba bandingkan aja dengan dasar-dasar perpajakan yang kalian ketahui gitu ya. This type of situation gitu. Apa kira-kira yang akan di-challenge oleh kantor pajak? Tapi alasannya oke ya, mereka mereka memang butuh pinjaman itu gitu ya. Pada dasarnya. Jadi oke, tadi kita masuk tadi clue gue adalah transfer pricing. Oke, mungkin satu sedikit demi sedikit coba gue uh, bahasanya apa sih? Coba kita untuk mengurai problem ini satu persatu gitu ya. Tapi good point gitu ya. Amal, Yogi, good point. Dua-duanya menuju ke arah yang benar. Ya memang dua-duanya bahas suatu hal yang berbeda, tapi dua-duanya memang itu on point gitu. Pada dasarnya memang itu juga hadir di sana. Pertama terkait bunga, nanti kita coba cek bunga ini jadi bermasalah atau tidak gitu. Dan yang kedua, betul ada potensial tax treaty di sana tentu karena ini cross border transaction ya. So there's gonna be there might be a problem about the tax treaty gitu ya. Oke. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu dari yang amal. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita membaca soal seperti ini ya, dalam sudut pandang pebisnis ya. Ini gue perlu kasih gambaran apa yang seringkali terjadi di lapangan gitu ya. Kita sebagai pebisnis, kita tuh biasanya kalau kita udah punya suatu perusahaan, kita pengen punya tambahan perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Kayak kita nggak cukup gitu cuman punya satu perusahaan. Nah, let's say gini, kayak oke, gue punya perusahaan di bidang makanan F&B misalkan, tapi gue juga pengen juga punya F&B dengan merek yang lain. Let's say gue udah biasa bikin tempat pizza, yaudah besok bikin lagi tempat burger, bikin lagi tempat ini dan lain sebagainya. So there's gonna be a lot of entity, ya kan? Biasanya normalnya pengusaha itu punya lebih dari satu perusahaan. Nah, artinya di sana kita akan mengenal konsep bahwa ada yang namanya beneficial owner, ya kan? Dan ada yang namanya kemudian apa yang kita sebut sebagai entitas-entitas yang ada dalam hubungan istimewa. Mengingat kontrolnya sama, pemiliknya atau BO-nya itu sama, gitu ya. Nah, pada kondisi tersebut, hal yang paling sering sekali gue temukan, gitu ya, adalah kondisi di mana antar entitas ini kemudian saling meminjamkan working capital mereka. Let's say gini,
Gue tadi punya dua perusahaan, PT yang bergerak di bidang F&B pizza, jualan pizza gitu ya, dan satu lagi adalah jualan burger. Pada suatu ketika perusahaan yang burgernya ini lagi agak kolaps lah. Gue sebagai pemilik BO gitu ya, beneficial owner, dengan sudut pandang kita adalah satu grup usaha yang sama, gue akan memiliki insting paling dasarnya adalah untuk meminjamkan working capital dari perusahaan yang pizza kepada perusahaan gue yang lain. Mengingat itu duit gue juga. You get the point kan, gitu ya. Sebagai pengusaha yang sifatnya BO, seringkali mereka melalaikan suatu kondisi di mana Indonesia mengatur bahwa entitas PT adalah entitas yang terpisah dengan para pemilik-pemiliknya. Dalam tanda kutip, walaupun entitas tersebut tergabung ke dalam suatu kontrol yang sama, suatu grup yang sama, tapi perlakuan perpajakannya harus dianggap sebagai perlakuan perpajakan antar entitas yang bersifat independen. Nah, itu kan adalah arm's length principle, gitu kan ya. Nah, we go to that point gitu. Tapi itu adalah suatu fakta bahwa di lapangan gak banyak orang yang tahu arm's length principle. Gitu, terutama para BO-BO ini, kecuali kalau mereka udah pernah kena problem terkait dengan arm's length principle gitu, atau transfer pricing issue. Nah, salah satu yang paling mendasar adalah ini, PTPI, PTIH. PTIH sebagai induk gitu ya, yang gak mungkin diem aja ketika melihat PTPI selaku anak usahanya itu ternyata kegiatannya tidak baik-baik saja. Supaya anak tersebut bisa untuk tetap jalan, dia akan meminjamkan. Sering kalinya itu tanpa bunga. Mungkin eh, dari 10 transaksi pinjaman di dalam entitas afiliasi ya, gua selalu melihat, let's say, mungkin 9 dari 10 gitu ya, itu pasti mereka pengennya tanpa bunga. 9 dari 10 transaksi afiliasi ini, gitu ya. Seringkali, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia transaksinya sudah dengan M&A, ya ini kan tadi gue bicara domestik, by the way, domestik. Tapi kalau misalnya kita bicara M&A, mereka seringkali lebih lebih terdidik gitu ya. Makanya mereka sudah terbiasa kena exposure di transfer pricingnya, mereka seringkali tahu bahwa ada problem ini. Nah, problemnya apa? Betul tadi yang dibicarakan Amal. Kak, ini tarif bunganya lebih rendah daripada Jibor ataupun suku bunga domestik. Nah, yang mana Jibor maupun suku bunga domestik adalah suatu suatu tarif suku bunga yang seringkali dijadikan sebagai bahan acuan. Bahan acuan dalam apa? Dalam menilai transaksi bunga yang wajar. Dalam hal ini adalah transaksi bunga yang sifatnya arm's length. Gitu. Nah, jadi pertama dasarnya ini dulu. Oh, ada dua entitas afiliasi memiliki hubungan istimewa, memiliki transaksi peminjaman dan menghasilkan suatu suatu hal yang seharusnya normalnya adalah kalau dia normal gitu, dia harusnya dapat bunga di sana. Tapi di sini dia memberikannya tanpa bunga. Itu red flag pertama. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pada dasarnya peminjaman tanpa bunga itu diperbolehkan atau tidak? Nah, sekarang gue coba tanya ke teman-teman. Untuk entitas afiliasi atau untuk owner lah, gitu, untuk BO, pemegang saham, let's say, boleh nggak mereka untuk memiliki ataupun ya untuk memberikan pinjaman kepada anak usaha ataupun anak usaha lah, kepada perusahaan yang memang mereka memiliki saham di sana. Pemegang saham kepada perusahaan yang dia investasikan ini, boleh nggak dia memberikan pinjaman tanpa bunga atau non interest bearing loan? Boleh nggak kira-kira? Dan kalau boleh, kenapa? Nggak boleh, kenapa? Dan mungkin teman-teman ada yang pernah tahu juga kondisionalnya seperti apa. Ada yang mau kasih jawaban? Nebak-nebak? Eh, Iya benar Yogi, nanti itu ada dampak kepada TV-nya ya, karena dia satu satu dia karena memang ada hubungan istimewa, yang kedua memang nanti ada hubungan dengan international tax. Tapi itu dua hal yang ini dua hal yang jadinya saling komplementer ya. Ya cuman terpisah. Ya, kalau misalnya memang dia tidak ke China juga tetap ada TV-nya gitu. Dan karena dia sama Cina jadi double-double nih, ada international tax-nya juga. So that's why kemudian divisinya tuh dinamakan, kalau mostly di apa, di tax consultant, it's called international tax and transfer pricing, because dua dua hal itu adalah dua hal yang seringkali berbeda gitu ya, tapi seringkali ditemukan berbarengan gitu ya. Oke, ada yang, oh ya Yogi ada ini, Oh, coba. Kalau menurut boleh saya, ya. kayaknya itu nggak boleh atau kayak nggak apa ya, nggak
nggak wajar kali ya. Soalnya kan itu dia kayak yang ngasih pinjaman tuh yang punya perusahaan. Terus Mhm. kayak berarti mereka tuh ada hubungannya gitu kan satu Yes. sama lain. Jadi kayak ada relation between them dan eh, karena ada relasi itu terus kayak bisa jadi si apa sih bunganya itu kayak oh dia tuh ngasih zero bearing zero interest karena ada hubungan itu. Beda halnya Oke. kalau misalnya yang ngasih Iya. pinjamannya tuh pihak dari luar terus kayak ngasih Yes. nol juga itu kayaknya nggak apa-apa nggak tahu sih aku nebak itu. Oke. That's correct ya. That's correct argumentation. Logikanya sudah benar, Yogi. Thank you. Jadi logikanya sudah betul bahwa pada dasarnya ada potensi kemudian untuk melakukan yang namanya tax avoidance di sana. Dengan cara apa tax avoidance-nya? Dengan cara kemudian dia menciptakan suatu suku bunga yang tidak wajar. Tidak wajarnya gimana? Misalkan, let's say, antara lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, itu dua hal ini bisa 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 memberikan dampak negatif juga pada pajak. Suku bunganya kegedean, let's say suku bunganya kegedean, maka nanti jadinya orang yang dibebankan bunga atau dalam hal ini adalah yang meminjam, itu jadinya kan beban interestnya akan sangat tinggi dan itu akan bisa menggerus. That's what we call as base erosion, ya kan? Nah, itu BE itu BEPS. Kemudian untuk PS-nya profit shifting-nya, ketika suatu hal bunga tersebut ternyata lebih rendah daripada wajarnya, maka orang yang meminjamkan potensialnya dia jadinya tidak mendapatkan penghasilan yang sewajarnya. Yang mana penghasilan ini artinya di hold di entitas afiliasi dia. Di sini yang kita sebut profit shifting. Harusnya dia dapat profit dari bunganya, tapi dia jadinya enggak. Nah, itu dua 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 mata mata pisau, BEPS, BEPS gitu kan ya. So that's a correct logics gitu ya. Nah, sekarang kita bahas regulasi ataupun ketentuannya yang ada di Indonesia. Nah, kita langsung bahas aja ya. Jadi di Indonesia, ya kita langsung buka PP-nya juga ya. Saat itu memang sorry, ini gue share screen-nya apa nih? Oh, gue takutnya dari tadi belum share screen guys, sorry. Untung udah share screen. Oke, okay. So we look up NPP 94 2010 ya. Uh, Sekarang ini udah digantikan ya kayaknya. Tapi kayaknya bagian poin itu nggak dirubah. Ya, jadi PP 94 sepertinya teman-teman juga sudah beberapa kali baca PP ini ya, mungkin ya. Ntar ya, ini laptop gue emang yang kayaknya agak-agak kacau. Nah, ada. Oh, sorry. Nah, coba kita lihat dulu yang terbarunya. Pak, oh, gantinya PP 55. Coba kita lihat PP, coba ntar, gue lihat PP 55 dulu. Tapi setahu gue PP 55 juga nggak ngerubah banyak sih. Tanpa bunga. Bunga. Bukan, 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 bukan. Kayak ini hubungan istimewa. Bukan, 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 bukan. Tanpa bunga. Nah, ada juga interbearing. Ada juga sip confirm berarti belum ada yang diganti harusnya. Ya, karena memang itu sih yang masih gue pakai. Jadi di PP 94 2010 dia menggabungkan beberapa pembahasan ya kan. Di PPN juga ada, kalau PPN tuh PP 11 2000 PP 12 2011 apa ya? Yang ada gabungan banyak tuh, bahas faktor pajak, bahas ini, bahas itu. Nah, kalau ini juga sama. Dia terkait dengan pajak penghasilan. Dan ini ada cukup banyak materi yang dibahas di sini gitu ya. Nah, dia kita bisa bilang sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang 3 apa? Undang-Undang 36 ya saat itu ya. Nah, Undang-Undang 36 saat itu punya peraturan teknis yang sifatnya yang anomali-anomalinya dibahas di sini lah gitu. Nah, jadi kayak gini-gini. Satu, objek pajak apa pajak penghasilan itu tidak tidak apa objek pajak yang non objek pajak, sorry, objek pajak itu tidak dikenakan kepada saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran. Salah satu itu, ya kan? Ini ada tambahan-tambahan yang sebenarnya tidak dibahas secara spesifik di undang-undang, tapi kemudian dia bahas di PP-nya. Agio, kemudian ini bagian laba yang diterima oleh kontrak investasi kolektif atau reksadana ya, tidak termasuk sebagai objek pajak. Ya, nah itu kalau itu ada sih di undang-undang. Kita langsung lewat sebentar ya. Nah, ini juga bahas terkait dengan hubungan afiliasi. And then sebentar, langsung aja lah. Kita coba cari bunga.
Nah, pasal 12. Salah satu hal yang dibahas adalah pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, ya, yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas, itu diperkenankan. Ada bahasa ini. Diperkenankan apabila, ya, apabila satu, pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Ingat materi pertama, dananya harus berasal dari pemegang saham. Yang kedua, modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham, dalam artian modal dasarnya dari si pemberi pinjaman, itu sudah disetor seluruhnya. Sudah disetor apa belum? Gitu. Kemudian yang C, pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Si pemegang sahamnya yang ngasih pinjaman, ya jangan rugi. Kalau dia rugi, ngapain dia ngasih pinjaman? Gitu kan, nggak make sense. Ya kan? Dan yang keempat, dan ini ya, berarti ini kumulatif ya. Semua harus iya gitu. Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Teman-teman, saya tanya lagi. Yang poin yang A terpenuhi nggak kira-kira dari soal yang gitu tadi? Terpenuhi nggak teman-teman? Come on. No, kata Yogi nggak ya? Yang lain juga sama? Nggak juga? Sip, betul. Enggak ya? Mengingat bahwa asal dananya tidak mau dikeluarkan PTIH. PTIH uangnya bagus, tapi dia nggak mau ngeluarin dana dari dia sendiri. Jadi dia nggak mau dapat dari dompet dia sendiri. Mereka menggunakan dana dari afiliasi yang lain, yaitu CTL, yang dari China. Karena mereka lebih liquid. So, the first point, ini udah gugur. Ya, dananya nggak berasal dari pemegang saham. Yang kedua, modal. Modal seharusnya disetor oleh pemegang saham, itu udah disetor seluruhnya. Sudah disetor belum di soal, teman-teman? Belum ya, karena si PTIH masih ada sebagian yang belum disetorkan. Yang kedua juga gugur. Satu gugur aja udah nggak bisa. Ini dua lagi gugur. Yang ketiga, pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Benar ya? Terpenuhi ya? Itu aman. Dan yang terakhir, perseroan terbatas sedang mengalami kesulitan keuangan. Itu pun benar. Gitu ya. Itu ada pembuktiannya. Gitu ya. Nah, kita baca nomor 2. Kita baca ayat 2. Apabila pinjaman yang diterima oleh wajib pajak berbentuk PT dari pemegang saham itu tidak memenuhi ketentuan pada ayat 1, maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Jadi defaultnya itu nggak boleh untuk ngasih pinjaman tanpa bunga kepada entitas afiliasi. Dalam hal ini, pemegang saham dengan PT yang dimilikinya itu udah pasti afiliasi, udah pasti memiliki hubungan istimewa. Seperti yang dibilang oleh Yogi, gitu ya. Nah, dan kemudian normalnya tadi seperti yang dibilang Amal, maka harusnya ada suku bunga yang ditetapkan sewajarnya sesuai dengan arm's length principle. Oke, correct, gitu ya. Tapi memang kemudian pemerintah Indonesia memberikan suatu kelonggaran bahwa ada beberapa kondisi tertentu yang memang pada dasarnya bisnis secara bisnis gitu ya, pemegang saham gak mau usahanya untuk down, untuk hancur gitu aja. Sedangkan untuk perusahaan yang sedang merugi, teman-teman, perusahaan yang sedang merugi dan mungkin keadaan usahanya itu tidak sebagus biasanya, dia akan sulit untuk dapat pinjaman dari pihak eksternal. Masuk akal nggak? Misalkan kita lagi ini oke, mungkin jadi gini, saya saya nggak punya uang, saya lagi nggak punya penghasilan, sorry, bukan nggak punya uang, saya lagi nggak punya penghasilan. Saya datang ke bank, saya mau minjem, itu nggak akan bisa semudah itu untuk dapat pinjaman. Kalaupun iya, saya akan dapat tarif bunga yang sangat tinggi. Karena resikonya untuk saya nggak bayar cicilan itu besar. Ya. Untuk dapat bantuan, saya mungkin akan minta pinjaman dari teman saya yang memang memiliki hubungan secara pertemanan dengan saya. Yang selain dari sudut pandang bisnis atau arm's length principle, dia memang ingin bantu saya gitu. Atau ya saya ke orang tua saya minta duit gitu. Ya. And that's a normal thing to do pada dasarnya gitu ya. Ya, tapi gitu ya. Jadi itu dan itu untuk tujuan kelangsungan kehidupan si wajib pajak itu sendiri alias si PT-nya. Kalau misalnya nanti usahanya down, beneran bangkrut, pajak juga turun. Correct? Gitu kan ya. So,
Dari sini ada intervensi bahwa oke, baik, boleh untuk melakukan kegiatan tersebut atau pemberian pinjaman tanpa bunga tersebut, tapi gue batasin ya, dengan pembatasan hanya untuk membatasi supaya tidak di-abuse, supaya tidak digunakan kemudian untuk tax avoidance ataupun tax evasion. Nah, jadi tax management teman-teman, it's not all about bagaimana kalian bisa kemudian untuk mengamankan beban pajak sekian 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 dari beban pajak yang sudah existing. Enggak. Tax planning ataupun tax management juga itu berhubungan dengan bagaimana kalian bisa untuk mencegah supaya tidak terjadinya beban pajak yang baru. Ya, make sense ya. Jadi intinya memang sama. Pada dasarnya kalian ingin merendahkan beban pajak. Bukan hanya beban pajak yang sudah ada, tapi yang akan datang juga kita rendahkan dengan meminimalisir resiko-resiko yang muncul. Salah satunya dengan cara ini. Kita tahu pasal ini, kemudian kita mengetahui adanya pasal 12 di PP 94 tahun 2010, kita tahu bahwa ada resiko. Ya, maka tadi diminta di pertanyaan pertama, tolong untuk coba cari tax exposure-nya. Ya ini tax exposure-nya. Tadi dengan kalian sudah tahu, sudah nangkep basic ilmunya, bahwa pada dasarnya tidak ada normalnya orang ngasih pinjaman tanpa bunga. Dan kita akan kena challenge di arm's length principle ya. Di sana kalian akan mikir, oh ternyata boleh nggak sih? Dari sana kalian akan coba cari regulasinya. Karena nanti kalau dalam ranah yang tidak, dalam ranah bukan perlombaan, gitu ya, kita dalam kalian nanti menjadi apa konsultan pajak, ya kalian juga punya hak untuk buka regulasi. So it's not a bad thing gitu ya. Kalian kan saya juga nggak hafal semuanya saat ini. Dulu mungkin ketika masa lomba saya sering baca itu saya lumayan inget gitu, tapi sekarang juga saya tetap harus buka regulasi lagi gitu ya. Baik lagi karena sangat banyak sekali regulasi ini. And it's a good thing. Yang penting apa? You know the argument gitu ya. Basic logiknya kalian terima, kalian basic logik kalian tahu gitu ya. Jadi itu yang penting. Oke. Sekarang di sini ini udah jelas nih, pasal 12 ayat satunya gagal, maka dia akan kena pasal 12 ayat 2. Dia akan kena bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Dalam artian tersebut, gitu ya, maka dia akan dikenakan suku bunga either pakai JIBOR plus 1% atau pakai suku bunga domestik. Yang ini, teman-teman ya. Dia akan kena exposure nih. Dia akan kena exposure either yang ini atau yang ini. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian tanya ke saya gitu ya, Kak, yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang mana? Gitu kan ya. Nah, teman-teman, dalam uh, menentukan transfer pricing ini ada hubungannya. Kemarin kalau misalnya ada yang minta transfer pricing, ya ini sekalian kita bahas sedikit terkait transfer pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing, selalu yang kemudian digunakan oleh pihak kantor pajak adalah yang paling besar tarifnya. Karena itu yang nantinya akan menimbulkan tagihan pajak yang lebih besar. Memang jadinya tidak adil, tapi memang mereka kan pada dasarnya fokusnya pada penerimaan negara. Nah, sekarang kita pada idealismenya gimana? Konsultan pajak, ketika kita melihat suatu kondisi ini gitu ya, dan kemudian ini udah inevitable, mereka udah ngelakuin ini masalahnya. Tahun lalu mereka udah memberikan pinjaman tanpa bunga dan sekarang kita diperiksa. So, gimana kemudian kita untuk bisa mencarinya? Suku bunga yang benar adalah suku bunga yang sebanding dengan kondisi kita. Ingat kalimat itu. Arm's length principle gitu ya. Ingat lagi balik prinsipnya. Bahwa kemudian kita seharusnya menggunakan suku bunga yang wajar. Definisi wajar adalah definisi bahwa suku bunga tersebut juga applicable untuk perusahaan seperti kita. Gitu ya. Kondisi-kondisinya harus dipertimbangkan. Satu, oh kondisinya kita ada di Jakarta, kita punya agunan sekian, kita apa kondisinya apakah merugi atau sedang profit. Itu akan menentukan berapa suku bunga yang wajar. Berapa jatuh kapan jatuh temponya, seberapa lama, 4 tahun, makin lama jatuh temponya makin tinggi kan bunganya gitu kan ya. Selama-sama aja kita minjem pay letter atau lain sebagainya gitu ya, harusnya makin lama makin gede gitu ya. Nah, so do this juga gitu. Nah, jadi tapi itu nggak, tapi kalau ditanya sekarang, Kak, yang bener yang mana ya? Kembali lagi, kita harus gali lebih dalam. Itu praktikalnya. Tadi yang saya bilang, kalau soal lomba biasanya memang tidak sedalam itu. Tapi oke, kalau memang nggak ada dan nggak dipertanyakan, it's okay, it's fine. Mereka juga nggak nanya kan. Pada dasarnya kalau dia ditanya pun, berapa tax exposure-nya, ya udah kita pakai mungkin ya antara dua-duanya, antara pakai 3% atau pakai 5 sampai 7,5% gitu ya. Monggo silakan dihitung. Either, yang manapun itu, kalian bilang aja dengan argumen tadi misalnya. Nah, setelah ditemukan ternyata rate JIBOR itu lebih applicable dan lebih sebanding dengan kondisi yang terjadi pada PTPI dan PTIH misalkan ya. Sehingga kemungkinan tax exposure yang diberikan adalah sekitar 2% tambah 1% sesuai dengan ini. Gitu ya. Nah, gitu.
Eh, Maka itu yang kemudian terjadi gitu misalkan gitu. Nah, itu juga boleh kayak gitu gitu ya. Nah, tapi ini gue beringat juga nih. Ini kan dia bilang kalau yang JIBOR itu untuk cross border loan, sedangkan yang 5 sampai 7,5% itu untuk suku bunga domestik. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita memang minjemnya kepada CTL, realnya adalah kepada CTL, ya kita kenanya yang 3% ini. Tapi kalau kita dianggapnya minjem kepada PTIH, maka kita akan kenanya yang 5 sampai 7,5%. Nah, dalam kondisi ini ketika terjadi pemeriksaan transfer pricing, ya kita dianggapnya kan minjemnya ke PTIH dulu sesuai dengan diagram ini. Maka PTPI akan terkena beban pajak gitu ya, exposure dengan potensi eh dengan potensi dia sampai 7,5%. Sedangkan PTIH ke CTL dia akan kena potensi sekitar 3% sesuai suku bunganya. Nah, ini kan karena ada bahasa ada ini kan ini kategorisasi sebanding atau tidaknya. JIBOR untuk cross border, suku bunga domestik untuk perlakuan transaksi domestik gitu ya. Nah, tuh udah dapat tuh jawaban nomor satu, ya kan? Ada risknya. Nah, kemudian bahas terkait dengan resiko bunga gitu ya. Bunga ini kemudian terbit ada dua hal ya. Yang pertama ya. Jadi gini, kalau kita diperiksa, PTPI diperiksa, PTIH diperiksa. Teman-teman ada yang namanya primary adjustment, ada yang namanya secondary adjustment, dan ada yang namanya corresponding adjustment. Tolong teman-teman, secara sekilas saya kasih waktu 1 menit, gitu ya. Coba look up to internet, gitu ya. Apa bedanya antara tiga hal itu? Primary adjustment, secondary adjustment, dan corresponding adjustment. Apa bedanya? Kemudian nanti kasih saya analogi dan coba bandingkan dalam kondisi ini apa primary adjustment ya, apa secondary adjustment ya. Coba gimana teman-teman? Saya kasih waktu 1 menit ya. Please look up to internet. Yang mau jawab silakan jawab. Ini ada cukup banyak nih hari ini ya. Ini ada 12. Termasuk saya dan Ilham berarti ada 10. Come on. Gimana ada yang sudah menemukan perbedaan-perbedaannya? Ada yang mau coba? Ya coba dari primary adjustment dulu. Mau guys, let's go. Apa itu primary adjustment, secondary, dan corresponding? Gak apa-apa, nanti kalau salah nanti gue coba benerin. Coba Amal, ada mau jawaban atau Yogi? So di sini ada yang lain juga nih, ada Adristi, ada Nazila, ada Mutia, Alisa.
Dewi, Noval, Bunafit, sama sama Fadil ya, Muhammad Fadil. Nah, ini idea. Kalau kita bicara transfer pricing, itu adalah suatu materi yang sangat seringkali uh, dibicarakan. Boleh. yang primary adjustment terutama itu koleksi pajak yang dilakukan atas transaksi sebenarnya melakukan PTPI ke PTIA ya kan? Kalau dari- soalnya ini kan si PTI itu punya saham 90%, karena itu itu dia punya eh, kepemilikan yang signifikan dan Iya, bisa pasti diterbitkan sebagai punya uang istimewa dari iya. demokrasi primary investment. Oke, oke, oke. Thank you Yogi. Kemudian pertama selisih laba ke afiliasi dan ke laba wajar. Oke, adjustment. Ya oke. Coba gue bahas ya. Thank you yang udah jawab. Jadi dalam ranah transfer pricing, ya, ataupun ranah yang lain sih sebenarnya pemeriksaan. Primary adjustment adalah suatu uh, perbaikan angka untuk menuju kepada angka yang seharusnya apabila kemudian arm's length principle digunakan dalam transaksi tersebut as primary adjustment. One thing sebagai contoh di di kasus ini adalah terkait dengan bunganya, itu satu bunganya. Biasanya bahkan kalau bunga sangat straightforward ya. Biasanya oke, kita pakai contoh yang lain yang lebih memudahkan untuk bilang primary, secondary. Oke, jadi kalau kita bicara sebetulnya ada dua primary dan corresponding by the way. Tapi dalam suatu kondisi, primary ini juga dibarengi dengan adanya secondary. Jadi secondary ini memang sesuai namanya, dia tidak selalu ada, tapi seringkali ada. Nah, tapi kalau yang namanya primary adjustment, normalnya juga harusnya ada namanya corresponding adjustment. Nah, nanti saya bahas gitu ya. Jadi pertama pasti ada primary adjustment. Adjustment ini terjadi karena tadi betul ada selisih gitu ya. Karena tadi terjadi perbedaan suku bunga dan akhirnya perlu ada adjustment. Dari yang awalnya 0% di-adjust ke 3% misalkan atau ke 5%. That's what we call as primary adjustment. Dari sana gitu kan ya. Kemudian kan jadinya akan ada tambahan biaya gitu ya. Nah, tambahan biaya ini uh, ya seringkali dibilang sebagai secondary adjustment nih gitu karena ada hal lain yang kemudian mempengaruhi taxable profitnya. Oke, dia jadinya memang keluar nih biaya keluar biaya bunga gitu ya. Dan tentu dia menurunkan taxable profit gitu ya. Oh, sorry. Secondary-nya adalah kemudian kondisi bahwa dia bayar bunga itu. Bayar bunga itu artinya kan dia perlu ada PPh tiga atau PPh enam kalau misalnya ternyata dia bayar ke CTL. Ada suatu called as secondary adjustment. Nah, ada kemudian kemungkinan pajak lain. Kalau yang pertama primary adjustment-nya akan bahas di PPh badan. Secondary adjustment memang di holding gitu. That's why weekly gitu ya. Nah, karena memang ini terkait ini apa? Karena PTIH jadinya dianggap untuk memiliki tambahan penghasilan sebesar 5% gitu ya dari sini contohnya gitu ya. Ditambah 5% dari suku bunganya. Nah, itu adalah corresponding adjustment. Respons atas kondisi tersebut muncul juga di lawan transaksi. Fakta di lapangan, teman-teman. Corresponding adjustment most of the time ya, kalau KPP-nya beda, itu mereka seringkali tidak lakukan. Sayangnya hal ini menjadi suatu dampak negatif. Kenapa? Biasanya biasanya corresponding adjustment dilakukan hanya kalau itu bermanfaat bagi DJP. Tapi kalau nggak bermanfaat, let's say ternyata misalkan, oh, misalkan
apa tadi di satu sisi kita meningkatkan penghasilan kita misalkan kita ada penghasilan kita naik jadinya gara-gara ada adjustment ini ada primary adjustment ini. Di lain sisi kalau misalnya ada harga barang naik, penghasilan kita naik, di pihak yang membayar lawan transaksi kita harusnya harganya makin naik jadi biaya mereka makin besar kan. Dalam tanda kutip taxable profit mereka harusnya makin kecil, pajak mereka harusnya makin kecil gitu ya. Dalam praktek di lapangan seringkali kitanya ya dinaikkan penghasilan supaya pajaknya besar tapi lawan transaksi kita nggak diturunin pajaknya. Jadi dua-duanya terjadi double tax di sana. Nah, itu fungsi dari konsultan pajaknya juga. Kalau memang konsultan pajaknya itu membahas suatu grup usaha, mereka akan minta corresponding adjustment-nya di KPP yang lainnya itu. Nah, itu ada hak di sana, gitu ya. Bahwa kemudian itu dikejar juga. Itu adalah bagian dari tax planning gitu. Karena di satu sisi kita jadinya harus bayar di sini gitu dengan denda. Ya di sisi lain, at least untuk meringankan beban, ya di sana juga harus gitu. Yang seperti itu. Ya. Eh Kembali lagi tadi kepada primary adjustment dan secondary adjustment ya. Jadi kalau untuk yang ini gitu pada dasarnya di PTPI selaku peminjam dan pembayar biaya bunga gitu ya. Dia jadinya harus seakan-akan dianggap bayar biaya bunga, seakan-akan. Oke, jadinya penghasilan dia turun karena seakan-akan harus bayar bunga. Tapi dia jadinya bayar PPh 15% kepada PTPI. Jadi itu yang didim tuh, itu yang kemudian ditarik. Biasanya dalam sengketa pajak ya, yang ditarik itu bukan cuma terkait dengan penurunan penghasilannya, gitu ya, tapi juga terkait dengan eh, pajaknya, gitu ya, pajak atas bunganya, di bawah si 15 persen ini, gitu ya. Nah, 15% ini ditagihkan lah, gitu ya, tagihkan dan perlu dibayarkan, gitu ya, atas pajak pajak bunganya. Gitu. Nah, eh itu. Nah, itu disebut sebagai corresponding adjustment. Jadi di sana kemudian itu yang kita hitung, gitu ya, bahwa terjadilah ada kerugian di sana, gitu ya. Nah, kemudian eh oke, itu terkait tax tax rate dan tax exposure ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba membahas pertanyaan yang kedua. Apa kalau gitu alternatifnya? Nah, disinilah kita mulai untuk berpikir kan, teman. Kita mulai berpikir out of the box gitu ya. Kalau memang PP 94 berkata demikian, alur berpikirnya gini teman-teman ya, ini gue ajarin. Kalau suatu regulasi menyatakan bahwa ini tidak bisa, maka gimana caranya supaya ini jadi bisa? Itu. Kalau ini, kalau regulasi ini membatasi bahwa sebetulnya yang kita lakukan itu tidak boleh, maka yang boleh yang kayak gimana? Gitu ya. Nah, atau ya pada dasarnya kalau ternyata memang regulasi ini tidak bisa kita ada way work around ya atau kita nggak bisa bermain di sana gitu untuk mencari dan menggunakan penafsiran-penafsiran lain gitu ya untuk melawan pembatasan tersebut, maka artinya berarti kan kegiatan kita yang harus dirubah. Diubahnya ke bagaimana ya supaya lebih aman di kemudian hari. Gitu. Jadi cuman tingkatannya pasti yang pertama adalah terkait dengan kalau kegiatan kita tetap seperti ini gitu. Kita pengennya tetap 0%, zero bearing kita pengennya. How do we do that? Bagaimana caranya supaya kita tetap zero bearing? Karena namanya klien dalam tanda kutip wajib pajak gitu ya, mereka udah berpikiran bahwa opsi secara bisnis yang mereka inginkan adalah ya memang dia pengennya zero bearing. Pasti yang mereka target adalah oke, kalaupun ini ada tax exposure-nya, maka alternatifnya apa? Supaya saya tetap bisa ngasih pinjam, tapi saya nggak mau kena tax exposure-nya. Atau yang kedua, pun kalau misalnya saya tidak bisa ngasih dia pinjam gitu ya, maka saya harus ngapain? Saya harus kegiatan yang saya rubah tuh apa? Nah, kayak gitu ya. Coba teman-teman, dari empat kriteria tadi, PP 94 2010 gitu ya. Dan apa yang perlu dilakukan oleh PTPI dan PTIH in case misalnya memang mereka masih pengen zero bearing gitu ya. Atau ada alternatif lain kah yang mungkin lebih oke? Goalsnya sama ya teman-teman ya. Bahwa yang nggak bisa kita rubah adalah kita pengen menyelamatkan PTPI. Dalam tanda kutip, harus ada uang yang masuk kepada PTPI. Goalsnya harus tetap sama gitu ya. Ah.
Goals itu nggak bisa kita ada goals yang bisa diubah, ada goals yang nggak bisa kan. Sorry, misi itu bisa kita ubah, tapi visinya nggak bisa kita ubah. Visinya adalah untuk ngasih pinjam kepada PTPI sesuai substansi yang memang diharapkan si wajib pajak. Misinya bisa kita ubah bagaimanapun itu yang memang pada dasarnya lebih baik gitu. Ada yang mau berpendapat? Gua kasih waktu 2 menit sambil gua ngambil air minum dulu ya, teman-teman ya, sebentar. 2 menit, coba pikirkan alternatif apa yang oke, dia harus gimana atau ada cara lain kah yang lebih baik untuk goalsnya bisa tercapai tanpa kena tax exposure. Atau kalaupun ada tax exposure nggak apa-apa, tapi usahakan lebih rendah daripada yang seharusnya. Gitu. Ayo, gimana? Sudah kepikiran? By the way, kita sampai jam 10 ya teman-teman ya. Biar kalian juga nggak terlalu pusing bahas teks ini. Tapi saya harap bahasan ini menyenangkan ya, karena ini kita berpikir secara aktif. Masuk saya juga jadi mikir lagi. Ada chat masuk nih siapa? Ilham. Oke, siap Ilham. Saya kira Ilham mau kejawab. Ilham kalau kejawab nggak apa-apa ya, Am, ya. Jawab ya, Am. Biar ada jawaban nih, Am, kita. 1 menit lagi, teman-teman. Mohon, ada alternatif kah? Wah, peserta kita berkurang dua. Sepertinya sudah terlalu ini ya, berat bahasan ini. Terlalu berat atau udah malam? Kita ada sisa 8 bertahan ya, memikirkan alternatif solusi. Let's go, come on guys. Oke, belum ada jawaban ya, teman-teman ya. Langsung gue bahas aja ya. Oke, bentar, bentar, bentar. Adakah? No? Oke. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan alternatif, ya, yang pertama kita coba bahas adalah kita lihat dulu apa yang menjadi problem. Selalu ke sana kan. Kita kembali lagi lihat regulasinya. Ya. Sesimpel kita lihat regulasinya aja. Nggak, oh sorry, saya belum share screen.
Mana sih? Nah, nih. Oke. Tadi pasal 12 ya. Pasal 12. Nah, ini dia ya. Pinjaman tanpa bunga diperkenankan apabila A. Tadi yang nggak bisa adalah A dan B ya. Yang A karena dana yang tersebut tidak berasal dari pemegang saham. Dan yang kedua, sahamnya belum disetor sepenuhnya. Maka jawaban yang paling straightforward dari kita adalah Pak, Bu, wajib pajak yang terhormat, Bapak Direktur, ya tolong kalau possible dananya ya berasal dari PTIH saja. Mengingat kondisi juga lagi oke kok. Walaupun memang tidak seliquid CTL, tapi kalau kita pakai CTL kita ada tax exposure gitu. So, pakailah yang dari PTIH sendiri tanpa minjem dulu kepada CTL gitu. Yang kedua, tolong untuk modalnya di setor dulu semuanya seluruhnya. Nah, jadi jangan langsung kasih pinjem dulu, ya setor dulu aja via setoran modal gitu ya. Nah, jadi eh, apa dua hal itu kalau memang possible untuk atau memperbaiki hal tersebut ya silakan monggo. Dan kita akhirnya go for it terkait dengan keinginan untuk zero bearing tetap gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua gitu ya. Oh saya misalkan saya yang A, oh saya nggak bisa nih uangnya dari saya gitu kan ya. Saya nggak bisa uangnya dari saya. Pertanyaannya uangnya dari siapa dong? Gitu kan ya. Kalau uangnya memang nggak bisa dari si WP gitu ya. Dalam hal ini misalkan, oh dia juga nggak mau untuk nyetorin modal sahamnya. Ada banyak alasan kenapa wajib pajak atau pemegang saham tidak menyetorkan full sahamnya gitu ya. Yang pertama dan yang paling utama adalah karena kalau dia setor modal atau setor equity, untuk nariknya lagi itu either jadi dividen gitu ya atau dalam langkah likuidasi ya kan. Nah, itu dan itu tidak mudah gitu. Kalau misalnya saham bagi dividen, maka yang pemilik lain pun harus dapat juga dividennya. Nggak bisa dia seorang. Tapi kalau loan, dia bisa tentukan jangka waktunya, dia bisa tarik balik lagi gitu ya. Lebih fleksibel pada dasarnya. Nah, cuman itu menimbulkan potensi-potensi lah gitu ibaratnya. Nah, uh, that's why kemudian ya wes jangan apa dibentuk regulasi ini gitu. Nah, jadi kalau dia pun nggak bisa untuk setorin semuanya dan dia juga nggak mau ngeluarin kocek dia sendiri, nggak mau dompet dia yang ngeluarin uang, ya udah, maka PTPI harus pinjam dari orang lain. Satu sesimpel itu, pinjam dari independen. Apakah pinjam dari independen akan memiliki suku bunga yang rendah seperti yang saya bilang di awal? Kalau dia lagi keadaan merugi dan lagi kolaps gitu, satu susah dapatnya. Yang kedua, kalaupun dapat pinjaman, suku bunganya akan tinggi. So, pertanyaannya gini saya langsung. Bagaimana caranya pinjaman itu saya mintakan dari pihak lain, gitu ya. Tapi kemudian tax exposure, apa, bukan tax exposure, tapi kemudian suku bunganya bisa rendah, gitu ya. Nah, yang pertama, biasanya yang akan kepikiran oleh WP adalah, ya wes Pak, bisa bypass gak? Ya udah CTL-nya langsung aja kepada PTPI. Kalau itu terjadi, maka apa aja nih dampaknya? Satu, dia berarti cross border transaction, ya kan? Kalau dia masih menggunakan zero bearing, itu udah pasti nggak bisa. Karena di sini pinjaman tanpa bunga itu harus dari pemegang saham aja bahkan yang diperkenalkan zero bearing itu. Kalau dari non pemegang saham dalam tanda kutip dia adalah pemilik tidak langsung. Karena CTL itu affiliated sama PTIH memang, tapi uh, dalam kontrol yang sama gitu. Pun kalaupun sebagai pemegang sahamnya lagi atau ultimate parent lagi gitu ya, kakeknya lah gitu, kakeknya dari PTPI,
Ya, itu bukan yang sebagai pemegang saham PTPI, itu pemegang sahamnya pemegang saham PTPI gitu. So it's different thing. Dia nggak bisa juga. So dia nggak bisa untuk zero bearing sepenuhnya. Tapi dia bisa untuk menggunakan basis tarif yang sekiranya paling paling make sense, paling profitable, paling paling memudahkan dengan mencari benchmarking kepada tarif-tarif yang rendah. Contoh tadi Jibor dapatnya 3% daripada pakai tarif bunga Indonesia yang 5 sampai 7,5%, ya udah kita pakai Jibor. Bagaimana caranya? Kemudian pinjaman yang kita berikan itu sebanding dengan pinjaman yang diberikan oleh Jibor. Maka si CTL dan PTPI akan membuat skemanya bagaimana supaya dia seakan-akan pada dasarnya layak untuk mendapatkan suku bunga yang rendah. Tuh. Atau yang kedua, sering juga dilakukan, namanya adalah kondisi di mana uh, ini ada aspek transfer pricing-nya. Ini bahkan salah satunya bisa salah satunya adalah poin skripsi gue sebetulnya. Kita menyebutnya ada passive association. Passive association ini adalah bahwasanya ada suatu kondisi di mana bank independen itu memberikan tarif suku bunga yang favorable, yang lebih rendah daripada suku bunga wajar suku bunga pada wajar atau umumnya yang sebanding dengan kondisi dia. Hanya sebatas karena dia ini adalah anak perusahaan dari perusahaan yang bonafit. Nah, tadi ada yang namanya bonafit ya. Ada perusahaan yang prudent gitu pada dasarnya. Jadi um, apa misalkan let's say saya adalah anak usaha dari Google. Hanya sebatas karena saya adalah anak usahanya Google, saya dapat suku bunga dari BCA itu lebih rendah daripada umumnya. That's what we call as passive association. Dalam kondisi tersebut, tarif suku bunga yang berendah tersebut akan ditolak oleh DJP. Karena nggak ada dampaknya. Pun kalau diterima, maka seakan-akan kita harus bayar benefit kepada Google-nya selaku pemilik saham kita tersebut. Kenapa? Karena normalnya di lapangan, kalau mau ada kondisi seperti itu, ada favorable seperti itu, maka entitas afiliasi atau entitas induknya dalam hal ini si Google ini harus ngasih bank garansi atau ngasih jaminan atau menjadi garantor, menjadi penjamin. Jadi penjamin ini dalam hal kalau si anak gue ini default atau bangkrut atau gagal bayar pilot gitu ya, maka nanti yang membayar sisa utangnya adalah saya sebagai induk usahanya. Itu kita sebut sebagai garantor, garanti. Dan di situ ada biasanya ada garanti agreement. Di situ ada garanti agreement bahwa induk ini akan menggaransikan si anaknya gitu ya. Dalam kondisi yang ideal atau arm's length pun juga gitu ya. Si anak ini harus bayar yang namanya guarantee fee. Uang yang dibayarkan kepada induk karena dia sudah memberikan garansi. Kenapa dia bayar biaya garansi tadi? Karena normalnya atas suatu manfaat yang diterima oleh suatu pihak, dia harus membayar kepada pihak lain yang memberikan manfaat tersebut. Dalam hal ini, induk ini kan keluar resiko di sana. There is a risk, ya. Ada pengalihan resiko dari yang awalnya dari anak kepada induknya. So orang yang menerima resiko sudah harusnya menerima kompensasi atas resiko tersebut. Nah ini yang kemudian muncul namanya garanti fee, gitu ya. Nah pun dalam kondisi ini gitu ya, bisa jadi juga gitu ya, ada suatu kondisi di mana pada dasarnya normal di lapangan ini, kita bicara normal di lapangan. CTL, let's say CTL ini akan memberikan pinjaman ya, ini saya tulis CTL, akan memberikan akan menyimpan deposito, let's say ya, deposito pada bank ABC, yang mana dengan dia memberikan deposito tersebut, CTL memiliki hubungan yang baik dengan bank tersebut. Namanya bank, ada banyak customer services-nya, dan dia jadinya bisa untuk menentukan resikonya sebagai perbankan seperti apa. Dia lihat bahwa deposito ini udah disimpan di Bank ABC oleh CTL. CTL kemudian bilang kepada Bank ABC ataupun kepada atasan dari Bank ABC gitu ya, kepada direksinya, tolong kasih pinjaman kepada PTPI. PTPI ini dikasih pinjaman, tolonglah dengan suku bunga yang rendah.
Mengingat ini saya udah kasih deposito loh di sini loh. Saya bantuin kalian loh. Saya naruh uang di sana. Ini saya punya anak usaha namanya PTPI. Tolong kalian bantu. Dan itu terjadi di lapangan, teman-teman. And there is a lot of it, gitu. Ya. Dalam kondisi tersebut ada potensi yang tadi bahwa ini harusnya CTL ini harusnya dibayar sama AA ya atas garansi fee tadi. Nantinya primary adjustment-nya bahwa PTPI harus bayar CTL, secondary adjustment-nya maka dianggap ada dividen di sana dari PTPI kepada CTL, let's say, atau ada pemberian eh, penghasilan atas garansi fee tadi lah gitu. Yang mana nantinya jadinya akan kena pemotongan PPh juga, gitu ya. Nah, jadi tetap ada resiko, tapi ini possible untuk dilakukan dan ini adalah salah satu alternatif, gitu ya. Tapi tadi kalau misalnya ternyata apa eh, dimungkinkan juga ya bisa juga sebetulnya CTL langsung aja kepada AA gitu ya. Cuman kalau CTL langsung kepada AA maka ada kewajiban udah fix pasti ada kewajiban PPh 26 atas suku bunganya ini walaupun rendah. Pun rendahnya pun nggak bisa rendah-rendah banget, tetap harus rendahnya arm's length gitu. Tapi kalau yang ini memang semi fraud sebetulnya. CTL secara diam-diam bekerja sama dengan ABC, kemudian ABC memberikan suku bunga yang rendah pada PTPI. Karena Bank ABC tidak memiliki hubungan istimewa dengan PTPI, setiap transaksinya jadinya tidak akan diperiksa oleh DJP. DJP akan tutup mata walaupun Bank ABC memberikan suku bunga 1% per tahun. Padahal di dalamnya ini udah ada transaksi ataupun udah ada kesepakatan di bawah tangan. Ini fraudnya, semi fraud lah, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu alternatif. Sebenarnya alternatif yang lain ya tadi ya either CTL ngasih atau CTL itu ngasih garansinya kepada bank luar negeri juga, bank luar negerinya kemudian ngasih kepada PTPI, PTPI-nya ngasih ke PTI ya. Sorry, langsung masuk ke PTPI, sorry, masuk ke PTPI, jadi nggak lewat PTIH lagi lah gitu. PTIH udah kita copot. Atau tadi ya PTIH-nya kemudian memperbaiki diri supaya memenuhi ketentuan 1A dan 1B. Kemudian ditanyakan di soal tadi, yang mana yang paling baik alternatifnya gitu ya. Tentu yang paling baik adalah kalau memang dia mau non interest bearing ya ikutinlah di pasal 12 ini. Itu yang paling baik satu. Ikutin regulasinya. Yang kedua yang paling baik apa? Oke, we do workarounds gitu ya. Kita coba cari jalan lain, tapi jalan lainnya pun yang masih memiliki resiko paling rendah ya. Resiko paling rendah sebetulnya dibandingkan dengan yang lain-lain gitu ya apa ya yang sifatnya straightforward ya kayak misalkan ya tadi misalkan meminjamkan langsung kepada PTPI tapi pun itu juga harus ada ini gitu ya. Kalau mau lebih berani lagi ya bisa dengan cara tadi namanya apa ya back to back bisa kita bilang gitu ya bahwa induk kita kemudian nyimpen di sana berhubungan baik dengan banknya diminta untuk memberikan suku bunga yang baik juga pada kita sebagai anaknya gitu ya kayak gitu. Itu soal Explore. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sebelum kita berlanjut pada soal berikutnya dan nanti mungkin kita sampai jam 10. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, nanti kalian boleh lihat-lihat juga soal yang lainnya ya selain yang tadi saya kirim ya. Nah, ini saya tutup dulu. Coba ini PRPN nih. Sorry, kita berarti oke kalau nggak ada pertanyaan kita coba buka PRPN teman-teman. Boleh tolong buka PRPN masing-masing. Kita coba, sorry ini ada pertanyaan kah? Oh, sorry itu terakhir. Ham lu nggak ini belum ya? Mungkin ada yang nanya, ini lu memberikan harapan palsu jadi nih. Mungkin ada yang nanya. Oke, nggak apa-apa ya, Ham. Nice. Kita baca nomor satu ya. Restoran AB Chicken. Wis, AB Chicken kayaknya ada di beneran nih. Dalam masa pajak Februari 2021 melaporkan harga untuk menu paket A adalah 35.000. Paket B-nya 30.000 lebih rendah. Pada periode tanggal 1 sampai 19, paket A dan B masing-masing laku 250 paket. Kalau untuk periode berikutnya, paket A dan B masing-masing laku 1.000 paket. Wih, untung besar ini. Ya kan? Menu A paket A 35.000, paket B ya,
30.000. Nah, periode satu paketnya 250 paket, kemudian 1.000 paket. Oke, kenapa? Ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya yang lewat deposito bank itu berarti masih masuk ke dalam ranah legal kah? Berarti apakah itu legal? Itu legal, ya. Tapi kalau itu bisa diketahui oleh DJP, maka DJP akan berusaha untuk men-challenge. Karena di sana ada aspek intervensi oleh CTL. Artinya kalau ada intervensi oleh CTL, ada manfaat yang diberikan oleh CTL dalam rangka menyimpan deposit tadi, maka ya DJP biasanya minta untuk PT PI harus membayar kepada CTL, seakan-akan harus bayar kepada CTL. Harus ada pembayaran jasa di sana, walaupun nggak ada gitu. Dim services. Nah, di sana kemudian akan ada pemotongan PPh 23 atau 26 sebagai secondary adjustment ya, gitu ya. Jadi, nah tapi apakah legal untuk melakukan back to back seperti itu atau berhubungan dengan pihak berwenang? Itu legal. Apakah kemudian melanggar juga ketentuan pajak? Sebetulnya tidak secara langsung melanggar ketentuan perpajakan. That's why kemudian saya bilang itu semi fraud. Semi fraudnya karena kalau diketahui oleh kantor pajak, sama seperti tax avoidance ya. Ketika fiskus mengetahui apa yang kita lakukan, mereka berusaha untuk menutup celah tersebut. Gitu. So, kalau kita lakukan, apakah kemudian um, salah ya satu, mereka juga sulit sebenarnya untuk mengetahui apakah sebetulnya CTL itu sudah menyimpan dana di bank tersebut atau tidak. Karena ya memang saat ini tidak kemudian data tersebut setransparan itu diketahui. Walaupun kita bergerak kepada arah yang lebih transparan ya, gitu ya. Gitu. Jadi apakah ranahnya legal sebetulnya ya semi-semi lah, gitu ya gitu. Ya. Tapi kalau di lomba apakah boleh jawab pakai itu ya boleh. Saya kalau udah jadi jurinya gitu, jurinya pun lebih kadang suka juga untuk saya kasih alternatif-alternatif yang semi fraud seperti demikian gitu. As long as we know what aspek yang kemudian bikin dia jadi semi fraud tadi gitu. Apa yang kemudian beresiko, apa yang kemudian jadinya perlu untuk dihindari kalau memang WP-nya mau comply aja gitu ya. Dan apa yang perlu diperhatikan dan dihati-hatikan gitu. Nah, kita kembali ke PRPN, tapi tadi kalau misalnya masih ada yang mau ditanya terkait dengan yang sebelumnya juga boleh ya. Untuk meningkatkan promosi, manajer pemasaran memiliki dua opsi nih untuk strategi pemasaran. Pertama, kasih diskon dia 45% untuk paket A dan 30% untuk paket B hanya pada periode berikutnya yang menjual 1.000 paket nih, 28 Februari. Opsi kedua adalah memberikan voucher makan gratis dengan rincian. Untuk periode tanggal 1 sampai 19 Februari 2021 memberikan 35 voucher makan gratis untuk paket A. Dan pada periode tanggal 20 sampai 28 Februari memberikan 50 voucher makan gratis untuk paket B. Kemudian manajer pemasaran meminta Anda sebagai manajer perpajakan untuk memilih di antara opsi tersebut yang paling efisien nilai pajak restorannya. Tuh ya. Nah, kira-kira bagaimana nih teman-teman? Ada yang mau jawab? Pertanyaan saya simpel dulu deh. Apa perbedaan antara opsi A dan opsi B? Apa yang membedakan kedua hal ini? What is the difference? Boleh teman-teman? Ada yang berani menyampaikan dulu? Apa bedanya opsi satu dan opsi kedua? Gimana? Ada? Oke, langsung jawab aja ya. Perbedaan opsi pertama dan opsi kedua adalah terkait dengan bagaimana kemudian dia memberikan benefit kepada pelanggannya. Yang satu dalam bentuk pengurangan harga, yang satu dalam bentuk pemberian secara cuma-cuma dengan menggunakan voucher. Ya, tolong di cross check lagi ya teman-teman. Ini gue belum buka PDRD, tapi sepengetahuan gue, ya, basic argumen, basic logicsnya adalah akan selalu lebih baik kalau kita menanggung ya, kita menanggung eh, apa pajak restorannya si klien kita ini gitu ya. Dalam tanda kutip eh ada ada resiko apa ada kewajiban kita bayar pajak restoran gitu ya. Maka gue akan lebih pilih untuk kasih diskon aja.
Kenapa diskon? Karena dengan diskon maka DPP-nya itu akan turun, bayar pajak restorannya. Tapi kalau pakai voucher, ya voucher ini ketika digunakan harga jualnya tetap sama, cuman ada voucher. Jadi voucher ini menggantikan alat tukar kan, alat-alat uangnya itu digantikan dengan voucher, tapi harganya tetap sama, beda dengan diskon. So pajak restorannya jadi akan tetap full kalaupun kita pakai voucher. Seharusnya, sepengetahuan saya. Nanti boleh di cross check ya teman-teman ya. Jadi kayak pertanyaannya, berapa pajak restorannya kalau pilih opsi pertama? Dan berapa kalau pakai yang opsi kedua gitu ya. Nah, itu bisa dihitung berdasarkan ketentuan yang 10%. Nah, mana yang paling efisien antara opsi pertama dan yang kedua. Nanti juga kelihatan dari angkanya juga sih. Gitu. Ya, baik. Apalagi ya. Ini terkait firman. Nanti boleh baca lagi. Ini juga nggak terlalu ini sih. Yuk, baru sabar dengan. Oke, ini cukup straightforward, teman. Nah, bentar, saya punya jawabannya. Di preliminary, final, terus PRPN ya tadi ya. Oh, nggak ada. Oh ya, sama-sama. Oke, kemudian yang satu lagi tadi adalah TPCUB ya. Karena TPC itu Tax Planning Competition, jadi namanya udah Tax Planning. Oke, ini ya, tax case, semifinal. Soal nomor satu, PT Aman Sentosa selaku WP Badan Indonesia merupakan perusahaan furnitur yang bisnis utamanya adalah mengekspor mebel ke Prancis, Jepang, dan Amerika. Karena memiliki banyak customer di Prancis, PT Aman Sentosa membuka rekening di Bank of Tokyo cabang Prancis yang berpusat di Jepang. Pada tahun 2020, perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan mengambil pinjaman dari bank tersebut. Bunga pinjaman yang harus dibayar pada bulan Desember 2020 adalah 100 juta rupiah. Apa saja aspek perpajakan yang harus diperhatikan terkait transaksi ini? Berapa PPh 26 yang harus dibayarkan? Bagaimana ini teman-teman? Apa yang perlu diperhatikan dalam masa perjalanan ini? Dia punya uh, rekening ya di sana ya, di Jepang. Tapi pada dasarnya yang jadi kunci utamanya adalah terkait dengan bunga pinjamannya ini. Aspek perpajakannya tentu nanti perlu bayar PPh 26 bunga gitu ya kepada Bank of Tokyo. Nah, karena Bank of Tokyo ini adalah bank yang memang kan pada dasarnya PPh 23 itu mengecualikan perbankan ya. Begitupun juga dengan tax treaty gitu ya. Tapi masalahnya ini perbankan yang bukan satu, kalau yang PPh 23 banknya hanya bank dalam negeri. Jadi ini banknya kan bank luar negeri gitu kan. Yang kedua banknya juga memang bank domestik lah gitu. Jadi walaupun dia luar negeri tapi dia ada di Indonesia gitu. Itu tetap dianggap bank dalam negeri gitu ya. Nah, jadi hasil dia tetap bayar tuh PPh 23-nya. Akan lebih bagus gitu ya kalau ternyata dia ini mengambil pinjamannya ya dari dalam negeri saja sehingga nggak ada withholding tax-nya gitu ya. Jadi nggak ada PPh 23 ya maksudnya. Tapi kalau misalnya dia minjemnya kepada Bank of Tokyo, ya ada pemotongannya di sana jadinya pemotongan penghasilannya. Dan biasanya Bank of Tokyo juga pengennya net gitu, nggak pengen dipotong. Jadi tetap aja yang menanggung adalah PT-nya sendiri. But it's okay, it's fine. Gitu.
Nah, kemudian coba kita lewat. Ini kita lewat deh panjang juga ya. Oke, apa lagi nih dari soal-soal ini? Coba soal nomor 6 kali ya. Berikut informasi yang dimiliki oleh Tuan A. Penghasilan luar negerinya 1 miliar. Penghasilan dalam negerinya 2 miliar. Penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri sebesar 500 juta. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri sebesar 15%. PP pasal 25 dibayar sebesar ini. Ini hitungan PPh Badan, sorry bukan tax planning. Oke, ini harga bersih nih, apa harga wajar. Coba kita bahas soal nomor 7 deh ya. Alpha Corp adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di negara Z. Ya. Alpha Corp merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham PT Alpha Indonesia. Berarti subsidiari nih. Kegiatannya adalah Limited Risk Distributor. Gitu ya. Menguasai 100% saham PT Alpha Indonesia. PTHI juga nih. Dia PTHI ini adalah Limited Risk Distributor yang merupakan Indonesia. Pada tahun pajak 2010, PT Alpha Indonesia membeli produk elektronik dari Alpha Corp. Anaknya beli produk dari induknya. Harganya 125 USD per unit. Nah, kemudian PT Alpha Indonesia menjual kembali produk tersebut kepada pihak independen dengan harga 135 per unit. Nah, selain menjual produk yang dibeli dari Alpha Corp, PT Alpha Indonesia juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara Y dengan harga belinya 109. Produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga 130. Nah, berdasarkan analisis fungsi wajib pajak, ketentuan kontrak strategi usaha dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan antara aktivitas distribusi yang dari negara Y maupun yang dari induk usahanya. PT Alfa Indonesia sedang diperiksa oleh KPP SDO. OSDO. Untuk tahun pajak 2010. Berapa perbandingan gross margin atas penjualan barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan pihak independen? Berdasarkan data pembanding tersebut, berapakah penentuan harga beli wajar produk per unit dari Alpha Corp? Nah, ini dia ada bilang nih ya. Laba ruginya, penjualannya 800 kali 135 tambah 500 kali 130. Penjualannya sekian, laba kotornya sekian persen. Ada yang mau jawab? Ini terkait transfer pricing. Ingat teman-teman, arms length-nya gimana? Coba. Saya kasih waktu 2 menit juga nih teman-teman. Ya, habis soal ini kita mungkin bisa close dulu. Nanti soal ini bisa kalian bawa. Kalau ada pertanyaan bisa dititip di Ilham gitu ya. Nanti coba kita diskusikan lagi. Come on, 2 minute guys. It's very very easy. Karena itu benar-benar straightforward banget. What will happen gitu dari kondisi ini ketika dia diperiksa ketahuan. Saya kasih kata kunci. Kalau terkait dengan transfer pricing, kita harus cari harga wajar. Pertanyaannya harga wajarnya berapa? Harga wajar bisa didapatkan dari internal uh, internal data atau data pembanding internal, gitu ya, atau data eksternal, gitu ya. Apa itu data internal dan apa itu data eksternal? Ada pertanyaannya. Internal comparable, external comparable. Coba kalian dibuka dari laptop masing-masing soalnya dan itunya dulu deh. Saya pengen tanya, so what will happen dulu deh, teman-teman. Apa yang akan terjadi dari soal ini? Yuk.
Nah, ada yang chat. Jujur nggak ngerti kak Yogi. Ya ampun. Please lah guys. Yogi datang-datang dengan chatnya. Gue udah berharap banget nih. Gue udah nungguin ini. Gue udah nungguin notif. But it's okay, okay, it's okay. Thank you dengan kejujuran tersebut. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kita bahas. Nah, ini soal transfer pricing. Oke, I get it. Mungkin nggak akan langsung menerima logika berpikir. Satu, ya, dalam transaksi transfer pricing, kalau kalian nemu soal seperti ini ya teman-teman ya. Ya, dia jual beli dengan pihak berafiliasi. Pasti yang akan kita cek adalah harga jual dan harga belinya. Dia apakah beli barang tersebut dari pihak afiliasi, dalam hal ini adalah Alpha Corp, itu harganya wajar atau tidak? Harga segitu wajar atau tidak? Dan jualnya harganya wajar atau tidak? Sekarang pertanyaan saya gitu ya. Sebagus-bagusnya kalian mengetahui suatu produk, kalian nggak akan tahu semua produk di muka bumi ini gitu. Walaupun walaupun memang bisa sih kalian cari di internet gitu kan. Atau ada di database dan lain sebagainya bisa. Nah, tapi pada dasarnya pertanyaan utamanya adalah apakah harga tersebut wajar atau tidak? Kan ke sana, ya kan? Apakah wajar atau tidak? Bagaimana cara menentukan apakah harga tersebut wajar atau tidak? Kembali lagi kepada definisinya arm's length. Wajar adalah kondisi di mana harga tersebut sebanding apa harga tersebut masuk ke dalam sama atau masuk ke dalam range harga pada transaksi-transaksi yang dianggap sebanding atau comparable. Nah, comparable atau data-data yang sebanding itu diambil dari dua hal. Yang pertama, apabila hal tersebut juga terjadi, transaksi tersebut juga terjadi di internal perusahaan kita kepada pihak independen, maka itu adalah data yang paling kuat untuk kita gunakan. Yang kedua, kalau nggak ada ternyata di dalam internal kita transaksi yang sama kepada pihak lain yang independen, maka kita baru kemudian melihat ke eksternal. Oh, di PT lain kayak gimana untuk produk yang sama? Oh, di daerah sekitar sini berapa rata-rata harganya dan lain sebagainya. So, kita akan menguji 125 per unit untuk harga beli dan 135 USD per unit untuk harga jual. Ternyata Alpha Corp dan Alpha Indonesia gitu ya juga mengimpor barang dari negara Y yang mana produsennya itu sifatnya independen. Ini yang kita sebut sebagai data pembanding internal, teman-teman. Karena datanya didapat dari internal kita, kita juga melakukan hal yang sama, maksudnya WP gitu ya. Maka ketika WP bilang ketika kita mempertanyakan kalau dari negara Y harganya 109 USD, kenapa kalian beli dari Alpha Corp 125? Padahal transaksi dengan negara Y itu tidak ada perbedaan dari segi kontraknya, fungsinya, strateginya, keadaan ekonominya, itu nggak ada bedanya. Mau dia negara yang berbeda sekalipun, pokoknya sebandinglah semua aspeknya gitu ya. Negaranya kondisi ekonominya sama, strategi usahanya sama, cara dia ngirim barang sama, spesifikasinya sama. Kenapa harganya beda? Itu yang kemudian kita adjust di primary adjustment untuk transfer pricing-nya. Bahwa kemudian ditemukan, oh harga yang beli ini 125 ternyata lebih rendah daripada yang seharusnya. Karena harusnya harganya 109 aja. Dari sana kemudian biaya HPP-nya akan dikoreksi teman-teman. Dari yang awal 125 jadi 109 per unit. Turunlah dia ya kan biayanya atau HPP-nya. Maka naik pajaknya. Lalu kemudian harga jual. Dia jual ke Alpha Corp, dia jual ke pihak independen yang barang dari Alpha Indonesia itu 135. Tapi kemudian kalau misalnya yang dari negara ya itu 130 per unit. Oke. Nah ini biasanya juga kemudian kita perlu cek. Tapi kalau misalnya jual sih, ini dua-duanya independen sih, jadi nggak ada yang perlu diuji. Berarti belinya aja, sorry.
Berarti belinya aja yang 109 dengan 135. Berarti ada selisih 20, selisih 14 di sana ya. Sorry kok 14. Astagfirullah. 26 di sana ya. Ada selisih 26 USD per unit di sana. Yang kemudian selisih tersebut itu kemudian akan perlu menjadi suatu uh, perbaikan di akuntansinya gitu ya, di akuntansinya dengan cara adanya koreksi fiskal dan lain sebagainya. Nah, di sana nanti hasil pemeriksaannya akan kemudian meningkatkan nilainya, bisa jadi nanti ada secondary adjustment dalam bentuk pemberian dividen dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang mau untuk menggunakan harga tersebut, tax planningnya apa gitu? Kalau ditanya tax planningnya gimana dong Kak? Gitu, biar dia eh, nggak di nggak di scrutinize, biasanya apa ya? Nggak dipermasalahkan. Satu, ya kalian harus punya dokumentasi atas harga tersebut. Kenapa perusahaan mengambil keputusan bahwa harganya adalah 130 ya 125 tadi per unit. Kenapa? 125 ya, berarti 125 bener dong. Kalau 125 berarti tadi bedanya 16 ya. Kenapa? Oh, ternyata satu, bahwa 125 itu udah termasuk ongkir sedangkan negaranya belum punya gitu, dan lain sebagainya, ada banyak hal gitu ya yang nantinya kalaupun ditanya jadinya kita tinggal menyodorkan dokumentasi tersebut, apa alasan harganya sekian 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 ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu tax planningnya, itu yang kita sebut transfer pricing documentation TPIDO, untuk membuktikan bahwa diri kita tidak melaksanakan tax avoidance dalam rangka transfer pricing gitu. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup teman-teman? Nah, Aku mau, silakan dibaca lagi ya, boleh. tapi ini agak out of topic karena nggak It's okay, it's berhubungan okay, Ogi. sama, Boleh, kayak boleh. ini sangat menarik buat dipelajari karena kayak seru aja gitu kayak nyari strategi atau jalan apa yang bisa dibikin sama web supaya itu Ya, budget kurang atau yang lainnya. Nah, aku mau nanya ke kakak, kalau dari kakak sendiri pas awal tuh kakak emang belajar tech planning itu kayak buat manajemen di kuliah atau aku tuh kayak pernah curi start dan belajar sendiri dan aku mau nanya curi startnya tuh kayak harus belajar dari mana gitu. Kayak, nice question, Yogi. Oke, nice question, very nice. Ini Yogi masih ada kan ya? Apa kelempar? Sorry. Oke, Yogi. Tapi saya nangkep pertanyaannya. tes, ya kelempar tadi ke Oh, saya. oke, oke. Tapi saya nangkep pertanyaannya. Oke, Em, oke. Kapan saya mempelajari hal ini? Apakah saya curi start? Dan even kalau kalau saya curi startnya gimana? Belajarnya kayak gimana? Oke, pertanyaan bagus. Em, kita tidak pernah diwajibkan untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan kurikulum. Bahasa gue salah. Kita tidak pernah diwajibkan untuk eh, tidak lebih cepat daripada kurikulum belajarnya. Artinya kita tidak dilarang kemudian untuk mempelajari lebih cepat dari kurikulum, tapi kita dilarang untuk mempelajari kuliah lebih lambat daripada kurikulum yang ada. Dalam artian kita nggak ngikutin gitu. Nah, itu salah dong. Nah, tapi kalau misalnya curi start, karena apalagi kalian misalnya yang tergabung di Tech Quiz Class, pada dasarnya memang kok itu menjadi kewajiban kalian juga untuk kemudian mengetahui lebih banyak. Satu, saya itu mulai belajar untuk lomba dulu itu dari semester 2, teman-teman. Jadi di angkatan kita 2020 ya, saya kan 2020. Itu pertama kalinya kurikulum itu berubah, jadi lebih cepat. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang awalnya di semester 5, semester 6 ditarik ke semester 3 gitu. Alhasil memang kami ini lebih padat materinya dibandingkan dengan cutting-cutting 2019 ke atas. Satu, itu menciptakan
kondisi yang mendorong adanya pembelajaran lebih dalam. Karena kita terpaksa belajar yang materi yang lebih berat daripada biasanya ataupun eh, alumni yang lain. Gitu. Nah, di lain sisi gitu ya, saya tuh dulu ngerasanya peraturan pajak ini tuh kok kayak apa? Kok kayak bolong-bolong gitu. Kok satu dan lain-lain itu saling loncat-loncat. Jadi tuh saya tuh dulu kalau baca undang-undang PPh, PPN, saya selalu mikir gini, ini kayaknya ada pendalaman di dari ini gitu. Dan tanda kutip, as far as we know saat ini ya memang undang-undang pajak itu punya undang-undang turunan dari undang-undang turun ke PP, PP ini belum teknis, masih apa penjabaran lebih dalam aja. Kemudian turun lagi jadi PMK gitu ya. Turun lagi jadi SE gitu. Jadi apa turun turun jadi per, sorry, dari per turun jadi SE. Teknikalnya cukup panjang dan di sana kemudian ketika awal-awal saya di fiskal itu, saya menemukan faktanya bahwa oh ternyata memang nggak bisa baca dari satu undang-undang aja. Saya harus baca dari semuanya termasuk PMK, SE sekalipun itu. Karena itu salah satu apa satu-satunya cara untuk filling the gaps between what I know gitu. Dan saat itu saya merasa bahwa lama banget kalau nungguin sampai semester 3, semester 4, semester 5, apalagi semester 6, semester 7 lama banget, Bos gitu. Sedangkan saya baca undang-undang PPh-nya itu udah dari ya memang PPh-OP itu ya berarti semester 2 gitu. Masa saya nggak ngerti-ngerti gitu, saya nunggu dulu gitu 2 tahun buat ngerti PPh ini maksudnya gimana. That's why kemudian saat itu juga memang saya terpacu untuk ya udah saya baca PMK-PMK ini gitu kan. Ya walaupun ternyata memang PMK-PMK tersebut mengajarkan juga banyak hal yang seharusnya saya pelajari mungkin di semester-semester berikutnya. Satu itu, saya dulu memang sering baca peraturan gitu ya. Dulu itu ada di kalau kita beli buku Ortex yang apa konsolidasi peraturan SDSN dalam satu naskah gitu ya. Itu kita dapat satu CD gitu yang isinya adalah list peraturan-peraturan yang terkait dengan suatu pasal. Misalkan pasal 4 Undang-Undang PPh itu dia nyambungnya ke PMK mana, ke PP apa dan lain sebagainya dan itu saat itu sangat membantu sekali. Gitu sampai akhirnya itu laptopnya hilang dan di laptop itu tuh udah ada CD-nya jadi CD-nya juga ikut hilang gitu. Hilangnya itu dimaling orang di kereta saat itu saya. Waktu saya jadi panitia tekspor waktu itu. Nah, jadi itu udah hilang ya itu udah nggak ada. Nah, itu waktu itu tapi diterbitkan sama Ortex dan saya saat itu, lewat dari situ saya pakainya adalah di DTC, perpajakan di DTC dan lewat dari situ juga saya pakai text base-nya Ortex always. Um, pada intinya saya tahu bahwa saya harus kalau saya baca suatu pasal saya harus baca juga yang bawah-bawahnya ada apa aja sih yang menjelaskan lebih banyak. Saat itu. Ditambah lagi, memang saat itu ya udah kita ikut-ikut lomba ya kan. Semester 2 itu saya ikut lomba PRPN. Nah, semester 2 itu juga jadi saya lupa kayak harapan 2 deh dapet. I guess. Harapan 2 yang mana awalnya karena PRPN itu kan KDPN ya kompetisi debat pajak nasional. Saya kira itu kompetisi debat. Ternyata itu kompetisi pajak. So, ketika kita udah bayar biaya pendaftaran dan kita baru baca juknisnya dan itu isinya ternyata adalah lomba pajak, mau nggak mau saya harus baca lagi juga kan. Dan tadi yang dilombakan di PRPN itu kan termasuk PPN, PPh Badan, bahkan PBB, bahkan pajak daerah, bahkan pajak internasional. Yang mana itu tuh lama dong. Kan saya masih semester 2 nih. Jadi kalau kalian sebagai peserta tax quiz class and you are planning to look up for any competition ahead gitu ya, apapun itu, pasti materinya itu mengharuskan kalian mengetahui materi sampai semester 7 semester 8 dan itu tidak akan berhasil dilakukan kalau kalian tidak curi start mungkin kalau bahasa sekarangnya benar tadi kata ya apa Yogi ya. Saya mengharapkan semua anak fiskal itu curi start pada dasarnya. Karena nanti ketika di kuliah yang saya lakukan biasanya itu bukan mendengarkan tok saja,
Tapi kemudian saya tahu case aslinya gimana, entah dari studi kasus lomba ataupun kasus memang dulu saya di HNG gitu, di ECNG gitu. Saya bangun ECNG sama teman-teman 2020. Saat itu di tahun 2022 awal. Berarti itu saya semester 3, semester 4. Semester 4 awal saya bikin. Dan saya langsung terpapar sama kondisi aslinya. Itu adalah bagian dari curi start juga dari saya. So that's the point. Um, untuk kalian bisa memenangkan kompetisinya, kalian harus tahu banyak, ya. Untuk kalian tahu banyak, ya mau nggak mau kalian harus baca duluan dibandingkan dengan yang lain. Karena apa yang dilombakan ini ternyata adalah suatu kurikulum sepanjang S1-nya. Itu kelamaan. Nah, untuk memudahkan itu, ya, saran saya adalah brevet. Karena dengan brevet, kurikulum S1-nya dibikin pack jadi 3 bulan. Jadi at least walaupun kalian misalnya masih semester 1, semester 2, saya waktu itu ada yang nanya anak semester 1 ya. Saya nanya ke saya, Kak, kalau saya brevet, oke nggak kira-kira? Ya, you go for it. Mau kalian masih SMA juga brevet, brevet aja. Gitu. Karena pada dasarnya brevet ini memberikan kalian pemahaman lebih lebih generalis dulu terkait apa yang akan terjadi di semester berikut-berikutnya gitu ya. It's fine gitu. Itu tidak akan mengganggu kuliah kalian juga, bahkan akan menjadikan itu lebih baik gitu. Kayak gitu. So, saya curi start itu pertama, saya memang pada dasarnya baca peraturan dari awal dulu. Kemudian saya brevet. Saya dulu nggak langsung brevet by the way, tapi ya, saya baca materi brevetnya Kazaki dulu. Jadi waktu itu Kazaki di semester 1 ikut brevet. Kemudian saya baca materinya punya dia, jadi saya nebeng materinya dia gitu ya. Saya baca dan oke, akhirnya saya tertarik, saya brevet gitu. Saya brevet sendiri. Udah habis itu lomba-lomba, karena makin banyak lomba saya makin terpacu untuk harus tahu makin banyak ya kan. Jadi setiap lomba itu, jadi gini, setiap lomba itu kan saya nggak mungkin langsung belajar semua ya kan, karena saya belajar semua juga itu impossible gitu. So setiap lomba itu saya pasti pilih salah sebagian aja gitu. Ini strategi juga ya teman-teman, pilih sebagian aja. Let's say jadinya saya pilih saat itu, oke, saya untuk mempersiapkan PR PN KDPN gue nyiapinnya KUP sama PPN. Timku yang lain misalkan kayak Kazaki dulu Katiara gitu ya. Oke, Zaki misalkan PBB, PPH Badan gitu ya. Nah, kalau Katiara misalkan pajak internasional, kemudian pemeriksaan gitu ya. Jadi kita saling bagi karena kita saling baca lagi masing-masing. Nanti di next competition, saya kan udah baca KUP dan PPN. Saya ganti jadi saya PPH, siapa. Jadi ada spesialisasi masing-masing. Karena memang pada dasarnya kita nggak bisa untuk ngejar semuanya dalam satu waktu. Apalagi kalian sambil kuliah juga, apalagi kalian ada yang sambil organisasi juga gitu ya. Jadi kayak gitu Yogi. Itu jawabannya. Ya, semoga menjawab dan semoga kalian juga bisa Banyak ya. Kak mengimplementasikan Krisna emang pada dasarnya OP sih ya. Jadi keren banget. ya, apa atau tidak pada dasar tergantung tergantung kalian memang eh, tergantung dorongan sebetulnya. Dulu karena memang dorongannya kepaksa karena mau lomba ya kan. Jadi daripada lombanya malu-maluin UI gitu kan, karena lawannya non UI, ya itu ada pride juga kan. Ini masa UI nanti pas jalan ternyata kalah gitu. Walaupun waktu itu semester 2 gitu, lawannya semester 5 semester 6. Enggak, but I don't give a damn lah gitu. Ya udahlah, karena memang ya ini bawa nama UI-nya itu. Jadi itu pressure juga, tapi ya karena memang kalian bawa nama UI ya kalian juga memang pada dasarnya harus pressure gitu. Jadi pressure untuk tetap ya, dan itu memaksakan. Dan pada dasarnya kalian pun nanti setelah teks quiz, setelah ikut lomba, ujung-ujungnya ya kalian akan lebih OP. Mungkin pada dasarnya lebih bagus daripada teman-teman kalian yang mungkin tidak ikut lomba. Secara agregat lah, secara rata-rata tidak selalu. Gitu. Tapi ya secara agregat mostly memang kalian akan selalu lebih oke. Karena kalian terpaksa untuk mempelajari hal-hal ini kan. Dengan ikut teks quiz kelas atau dengan yang persiapan lombanya itu sendiri. Gitu ya. Oke. So ya, tapi alhamdulillah lah. Semoga saya juga nggak banyak lupa sama materinya ini gitu ya. Makanya saya masih ngajar supaya saya nggak lupa aja sih. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Yogi, udah clear? Clear ya, Yogi? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin itu aja Ilham.